warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang sangat bahagia ini. Salawat serta salam semoga Allah tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita yang selaku umatnya yang insya Allah akan taat dan patuh kepada ajarannya sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang suri tauladan yang ada pada dalam Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah SAW tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dari ayat tadi jelas bahwa kita umat Islam mempunyai suri tauladan yang patut kita contoh dan kita idolakan, yaitu bisa membawa kita bahagia hidup di dunia dan di akhirat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang tinggi akhlaknya, baik tutur katanya ataupun kasih sayangnya terhadap sesamanya, dan terpelihara dari sifat-sifat jahat. Rasulullah SAW merupakan orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, janganlah ragu dan bimbang untuk menjadikan beliau seorang figur, seorang yang kita idolakan, yang kita contoh dan kita tiru, karena beliau merupakan seorang figur yang tiada daunnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak beliau di dalam Al-Qur'anul Karim. Apabila kita mencontoh Rasulullah SAW, yang pasti kita termasuk orang-orang yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat, di hari kiamat, kita tidak termasuk orang yang merugi. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian di antara ajaran Nabi Muhammad SAW yang pasti kita anut adalah membina kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, perbaikilah keadaan duniamu dan bekerjalah untuk akhiratmu, seolah-olah engkau mati esok pagi. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok. Dari hadis tadi jelas bahwa kita umat Nabi Muhammad SAW harus bekerja dan berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kita tidak boleh mementingkan dunianya saja dan tidak mementingkan akhiratnya. Begitu sebaliknya, kita tidak boleh mementingkan akhiratnya saja dan tidak mementingkan dunianya. Tetapi kita harus hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Namun di zaman sekarang, orang banyak yang hanya mementingkan dunianya saja tanpa mementingkan akhiratnya. Bahkan mereka sudah lupa pada pegangannya, yaitu agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Selain itu, banyak orang yang mengaku dia cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tetapi jarang sekali mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh ataupun suri tauladan untuk dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 31. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad. Niscaya
Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dari itu, marilah mulai sekarang kita sadar, kita kembali lagi berpegang teguh pada agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dan menjadikan beliau suri tauladan yang baik bagi kehidupan kita sehari-hari, agar kita bisa menjadi orang yang tidak sengsara di dunia dan di akhirat nanti. Selain itu, marilah kita ingatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti ajaran Rasulullah SAW dengan rasa tulus dan ikhlas semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah akan mencintai kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW, orang yang bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya adalah manusia biasa yang tak luput dari dosa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.